Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahaminya, sehingga kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu juga membimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 Roma 12 ayat 2. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Tema renungan saat ini adalah Dia harus berubah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang wanita mendatangi Josh Green untuk berkonsultasi karena ia membaca artikel yang ditulis oleh Josh Green di salah satu surat kabar. Ia bercerita tentang suaminya dengan kebencian yang sangat besar. Ia berkata bahwa ia tidak tahan lagi hidup dengan suaminya dan akan segera minta diceraikan. Tetapi sebelum ia diceraikan, ia harus membuat rencana balas dendam atas semua sakit hati yang dialaminya. Josh Green berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, "Nyonya, sekarang pulanglah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bersabarlah sedikit agar Anda dapat membalas sakit hati itu. Saran saya, cobalah untuk menunjukkan seolah-olah Anda sangat mencintainya. Setiap pagi berikan ia secangkir kopi dan roti sambil mengatakan bahwa Anda mengasihinya. Ketika ia melakukan sesuatu yang tidak baik, cobalah untuk tersenyum kepadanya. Berusahalah sabar untuk mendengar keluh kesah atau petualangan-petualangannya sepanjang hari, sehingga ia berpikir bahwa Anda sangat mengerti akan dia. Kemudian setelah 2 bulan, barulah Anda menyatakan bahwa Anda ingin bercerai dengannya. Itu akan menjadi seperti sebuah bom yang menghancurkan hatinya." "Wah, ide Anda bagus sekali, Pak," sahut wanita itu. Kemudian wanita itu pulang dengan suatu rencana yang jitu. 2 bulan kemudian wanita itu kembali menemui Josh Green. Setelah ia duduk, Josh Green bertanya, "Apakah sekarang Anda siap menceraikan suami Anda?" "Bercerai? Saya tidak akan pernah menceraikan suami saya, Pak. Sekarang saya benar-benar mengasihinya," jawabnya dengan yakin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menginginkan situasi yang lebih baik di rumah, di sekolah, di kampus, atau di kantor, kita tidak perlu menuntut orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri. Ketika kita menunjukkan bahwa kita mau memulai perubahan dari diri kita sendiri, maka itu akan memberi inspirasi dan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berubah. Pada awalnya perubahan yang kita mulai memang akan membuat orang lain bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi
sehingga ia yang tadinya sangat cerewet, kini jadi lebih bisa menguasai lidahnya. Dia yang tadinya sangat cuek, kini mulai perhatian. Dia yang tadinya pelit, kini mulai murah hati. Dia yang tadinya pemalas, kini mulai rajin, dan seterusnya. Tetapi seiring dengan perubahan yang kita mulai, orang-orang di sekitar kita juga akan mulai berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berubah dari hari ke hari menjadi pribadi yang karakternya semakin serupa dengan Kristus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rendah hati dengan cara mau berubah menjadi lebih baik, agar perubahan yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh dan inspirasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berubah menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bentuklah kami agar kami semakin serupa dengan-Mu dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Baharuilah hati dan pikiran kami setiap hari, agar melalui kehadiran kami dapat memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.